Halo, makasih masih bersama Bang Hikam di channel Alur Film. Pada episode yang lalu, bangsa Saiyan yang memiliki kekuatan menyeramkan telah tiba di bumi. Di saat awal-awal mereka datang ke bumi, mereka pun mulai menunjukkan kekuatannya dengan menghancurkan sebuah kota. Dengan menggunakan 2 jari saja, kota itu pun langsung lenyap seketika. Bahkan para Z-Factor yang sedang berlatih untuk mempersiapkan diri menghadapi bangsa Saiyan, mereka bisa merasakan efek dari guncangan penghancuran yang dilakukan oleh para bangsa Saiyan tersebut. Namun sayangnya Son Goku yang seharusnya bisa diandalkan, dia harus menyusuri jalur ular untuk pulang. Masih membutuhkan waktu 1 hari lagi agar Goku bisa sampai ke bumi untuk menyelamatkan bumi dari ancaman bangsa Saiyan. Di bumi yang harus menghadapi para bangsa Saiyan untuk pertama kalinya adalah Krillin, Piccolo, dan juga Gohan. Vegeta dan juga Nappa menghentikan pertarungan ini dengan cara mereka memunculkan beberapa makhluk mengerikan dari dalam tanah yang disebut sebagai bangsa Saibamen. Ya, makhluk-makhluk Saibamen ini akan ditugaskan untuk menghajar dan mengatas kemampuan yang dimiliki oleh para Z-Factor sebelum melawan mereka berdua. Tak lama setelah para Saibamen ini keluar dari dalam tanah, mereka pun mulai menyerang Gohan, Piccolo, dan juga Krillin. Mereka pun melakukan pertarungan yang sengit melawan para Saibamen ini. Terlihat Gohan yang masih kesulitan untuk bertaruh karena dia masih belum bisa membaca gerakan dari para Saibamen ini yang memiliki kecepatan cukup luar biasa dan membuatnya hampir saja terbunuh oleh serangan dari salah satu Saibamen. Tapi beruntungnya karena ada Piccolo yang selalu melindungi Gohan. Gohan, yukure suru na. Di saat pertarungan melawan Saibamen sedang berlangsung, Tenshinhan dan juga Chozo akhirnya datang ke tempat tersebut untuk membantu pertarungan ini. Disusul oleh Yamcha yang juga datang ke tempat tersebut untuk membantu mereka melawan para Saiyan ini dengan para Saibamen mereka. Vegeta yang melihat kalau jumlah dari para Saibamen dan juga para Z-Factor yang 6 orang, dia pun akan menawarkan sesuatu yang menarik kepada para Z-Factor, yaitu bertarung 1 lawan 1 melawan Saibamen. Pada awalnya Piccolo menolaknya karena dia tak ingin berbelit-belit lagi untuk melakukan pertarungan. Tapi Krillin mengatakan kepada Piccolo kalau ini adalah kesempatan yang bagus untuk mengulur waktu sampai Goku datang kemari. Akhirnya para Z-Factor pun menyetujui saran dari Vegeta dan mereka akan melakukan pertarungan 1 lawan 1. Dan orang pertama yang akan maju melawan Saibamen adalah Tenshinhan. Sebelum pertarungan dimulai, Vegeta meminta kepada Saibamen untuk mengeluarkan seluruh kekuatan yang ia miliki. Saibamen tersebut pun segera maju dan berhadapan dengan Tenshinhan. Tapi secara tiba-tiba lagi-lagi media kembali ke tempat tersebut untuk segera merekam apa yang terjadi. Nappa yang kembali terganggu, dia pun segera menghancurkan salah satu helikopter yang membuat helikopter lainnya segera meninggalkan tempat itu. Omae kara ike. Omoikkiri butsukaru nda. Yakagashi katomu. Setelah para media benar-benar pergi dari tempat tersebut, pertarungan antara Tenshinhan dan juga Saibamen pun dimulai. Terlihat pertarungan yang dilakukan oleh mereka berdua cukup sengit. Ya, pertarungan itu benar-benar pertarungan yang cukup luar biasa dan kemampuan Saibamen pun sedikit demi sedikit dipertunjukkan. Tapi dengan kemampuan yang dimiliki oleh Tenshinhan, dia mampu untuk mengalahkan Saibamen tersebut dan membuatnya menjadi tersungkur. Saibamen yang telah kalah dengan pertarungan melawan Tenshinhan, dia berusaha untuk bangkit kembali dan
menyerang Tenshinhan untuk kedua kalinya. Tapi secara tiba-tiba Vegeta langsung melenyapkan Saibaman tersebut hanya menggunakan satu serangan saja. Semua Z-Factor yang berada di tempat tersebut mereka dibuat sangat ketar-ketir melihat Vegeta yang mampu menghancurkan Saibaman itu hanya menggunakan satu kali serangan saja. Vegeta pun memperlihatkan wajah yang sangat dingin dan tidak begitu suka dengan Saibaman yang tadi karena bisa kalah dengan Tenshinhan. Dengan lenyapnya Saibaman tersebut itu akan menjadi pukulan yang sangat keras kepada Saibaman lainnya. Vegeta pun memperingatkan kepada para Saibaman yang lainnya untuk segera mengeluarkan seluruh kekuatannya mereka miliki, karena kalau sampai mereka tidak melakukan hal tersebut maka dirinya akan melakukan hal yang sama kepada mereka. Mendengar itu membuat para Saibaman menjadi sangat ketar-ketir dengan ancaman yang dilakukan oleh Vegeta. Piccolo pun tak menyangka kalau kekuatan dari bangsa Saiyan mampu sehebat ini. Dia mampu menghancurkan satu Saibaman hanya dengan menggunakan satu serangan, sementara para Z-Factor lainnya mereka harus susah payah untuk menghadapi Saibaman tersebut. Pada awalnya orang yang akan maju bertarung melawan Saibaman adalah Krillin, tapi Yamcha mengatakan kalau dirinya akan menggantikan Krillin untuk bertarung melawan Saibaman karena dia akan segera menghentikan permainan yang dilakukan oleh para Saiyan ini dengan menggunakan monster-monster Saibaman. Dia sangat yakin kalau dia akan mampu untuk mengalahkan mereka semua. Tanpa pikir panjang, Yamcha pun langsung berlari menuju ke arah Saibaman tersebut untuk melakukan pertarungan. Tiba-tiba mereka langsung menghilang dari arena pertarungan karena melakukan pertarungan dengan kecepatan yang sangat tinggi. Gohan pun sampai tidak bisa melihat pertarungan tersebut. Piccolo pun meminta kepada Gohan untuk merasakan aura ki milik Yamcha dan juga Saibaman tersebut agar bisa melihat pertarungan ini. Setelah mempraktekkan apa yang diminta oleh Piccolo, akhirnya Gohan bisa melihat pertarungan antara Yamcha dan juga Saibaman tersebut. Kita バカめ、ここで動いているのだ。火の動きをよく感じてみろ。体中を目にしてみろ。見えたか。Pertarungan yang dilakukan oleh Yamcha dan juga Saibaman tersebut benar-benar sangat dahsyat dan sangat sengit. Yamcha pun berhasil mengakhiri pertarungan ini dengan menggunakan sebuah tembakan laser dan membuat Saibaman itu menjadi tak berdaya. Yamcha pun berpikir kalau saat ini dia telah berhasil mengalahkan Saibaman tersebut dan membuatnya menjadi sedikit sombong. Di saat Yamcha sedang lengah, tiba-tiba Saibaman itu langsung memeluk tubuhnya dan tidak akan melepaskan eratan dari tubuh tersebut. Yamcha pun merasa terkejut karena tiba-tiba Saibaman itu langsung memeluk tubuhnya dengan sangat erat. Saibaman itu pun langsung meledakkan dirinya bersama Yamcha dan membuat Yamcha kali ini benar-benar mati. Yamcha. So, ledakan yang dilakukan oleh Saibaman tersebut benar-benar membuat Yamcha dan juga Saibaman itu mati. Terlihat kalau Saibaman itu hanya tersisa tangannya saja, sementara tubuh Yamcha dia masih utuh tapi telah mengalami luka yang sangat parah dan membuatnya menjadi mati. Pose yang dilakukan oleh Yamcha saat dia mati ini akan menjadi salah satu sejarah yang akan diingat oleh semua fans Dragon Ball. Krillin segera menghampiri Yamcha untuk mengecek keadaannya dan dia pun merasakan kalau Yamcha sudah benar-benar mati karena tidak mendengar detak jantungnya lagi. Krillin benar-benar sangat marah kepada para Saibaman itu karena telah berani-beraninya membunuh temannya.
Sebelum membalaskan dendam atas kematian Yamcha, Krillin meminta kepada para Z-Factor lainnya untuk segera menjauh dari tempat ini. Krillin akan benar-benar menunjukkan hasil latihannya kepada para Saibamen agar dia bisa membalaskan kematian Yamcha dan juga mengalahkan mereka semua. Krillin pun segera menembakkan sebuah tembakan laser, yang mana tembakan laser itu mampu dimanipulasi oleh Krillin dan membuatnya menjadi banyak dan menghabisi sebagian besar dari para Saibamen. Yuke. まるでスピードがない。避けろと。Namun ada salah satu Saibaman yang berhasil lolos dari serangan Krillin, dan saat ini Saibaman itu berusaha untuk menyerang Gohan. Tapi Piccolo berhasil menahan serangan dari Saibaman tersebut sekaligus menghabisinya. Setelah semua Saibamen berhasil dihabisi, sekarang Nappa dan juga Vegeta segera keluar dari dalam asap. Terlihat kalau mereka masih baik-baik saja dan serangan yang dilakukan oleh Krillin sama sekali tidak berefek pada tubuh dari mereka berdua yang sangat kuat. Sekarang yang akan turun tangan bertarung melawan Z-Factor adalah Nappa. Vegeta memperingatkan kepada Nappa untuk jangan menghabisi Namekian tersebut alias Piccolo karena mereka masih belum mendapatkan informasi tentang Dragon Ball. Setelah mendapatkan nasihat dari Vegeta, Nappa pun tanpa basa-basi dia segera memulai pertarungan. Orang pertama yang diincar oleh Nappa adalah Krillin, tapi Piccolo berhasil menghadang serangan dari Nappa dan berusaha untuk menyerangnya. Tapi kecepatan dari Nappa ini memang benar-benar luar biasa dan membuat Piccolo menjadi cukup kesulitan bertarung melawan Nappa yang sangat overpower. Piccolo yang menerima serangan dari Nappa, dia pun tak menyangka kalau kekuatan dari bangsa Saiyan bisa sehebat ini. Nappa pun kembali meningkatkan kekuatan yang ia miliki untuk menghadapi 5 Z-Factor secara sekaligus. Dampak dari peningkatan kekuatan yang dilakukan oleh Nappa ini mengakibatkan getaran yang cukup dahsyat di tempat tersebut dan membuat semua nyali dari para Z-Factor ini semakin lama semakin ciut melihat kekuatan Nappa yang sangat besar. Setelah melakukan power up tanpa basa-basi, Nappa segera menunjukkan kekuatannya yang sangat dahsyat tersebut. Orang pertama yang menjadi korban atas keganasan kekuatan Nappa adalah Tenshinhan. Hanya menggunakan satu serangan saja, tangan dari Tenshinhan pun mampu dipatahkan oleh Nappa. Bukan hanya patah lagi, tapi putus.
Tenshinhan yang melihat tangannya putus, dia pun merasa kalau ini adalah rasa sakit yang sangat luar biasa. Tenshinhan pun berusaha untuk melakukan perlawanan kepada Nappa yang berusaha untuk menyerangnya. Tapi perlawanan yang dilakukan oleh Tenshinhan sepertinya sia-sia karena perbedaan kekuatan yang sangat jauh di antara mereka berdua. Moroi yatsura da. Krillin yang tidak ingin membiarkan nasib Tenshinhan sama seperti Yamcha, dia pun akhirnya mencoba untuk menyelamatkan Tenshinhan. Tapi secara tiba-tiba Nappa tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Nappa menembakkan sebuah tembakan laser ke arah Krillin dan mengakibatkan ledakan yang cukup besar di tempat tersebut. Shibutoi ero da. Nantoyu power da. Beruntungnya Krillin berhasil selamat dari ledakan yang sangat dahsyat akibat tembakan laser dari Nappa. Terlihat lubang yang dihasilkan dari tembakan laser milik Nappa sangatlah luar biasa dan membuat lubang yang dasarnya tidak kelihatan sama sekali. Setelah ledakan tersebut berakhir, terlihat kalau Chozou menghilang dari tempat tersebut dan membuat Tenshinhan menjadi sangat panik. Secara tiba-tiba Chozou langsung muncul dari belakang Nappa dan berhasil memeluknya dengan sangat erat. Sepertinya Chozou berniat untuk meledakkan dirinya sama seperti Saibaman yang meledakkan dirinya demi mengalahkan Yamcha, dan Chozou akan menggunakan cara tersebut untuk mengalahkan Nappa yang benar-benar sangat kuat. Nappa yang tidak ingin nasibnya sama seperti Yamcha yaitu mati, dia berusaha dengan sangat keras agar bisa terbebas dari tempelan Chozou tersebut dengan cara menabrakkan dirinya ke arah bebatuan yang berada di tempat itu. Tapi sepertinya usaha yang dilakukan oleh Nappa ini sia-sia karena Chozou tidak akan pernah melepaskan pelukannya tersebut. Tenshinhan yang melihat Chozou mati di depan matanya membuatnya menjadi sangat frustasi karena telah kehilangan sahabat terdekatnya. Sementara Piccolo, dia cukup kagum kepada Chozou karena berani mengorbankan diri di tengah pertarungan. Di saat kepulan asap akibat ledakan menghilang, terlihat kalau Nappa masih baik-baik saja dan sepertinya pengorbanan nyawa yang dilakukan oleh Chozou sia-sia karena sepertinya ledakan tadi sama sekali tidak berpengaruh pada Nappa. Apakah para defector akan mampu untuk menghadapi kekuatan Nappa yang sangat mengerikan ini dan mampu untuk mengalahkannya? Tonton saja kelanjutan ceritanya di channel Alur Film, channelnya anime masa kini.